Halo, selamat datang di channel Rahasia Sukses. Di sini yang menyukai tema tentang kepemimpinan pasti mengetahui nama Simon Sinek. Simon Sinek merupakan salah satu pembicara di TED Talk dengan video yang ditonton lebih dari 13 juta kali. Pertama kali saya menonton itu, saya langsung tertarik untuk membaca bukunya. Bukunya tersebut berjudul Start with Why atau Mulailah dengan Kenapa. Seorang pemimpin yang baik selalu mengemukakan idenya sesuai dengan konsep lingkaran emas. Mencari tahu why atau kenapa terlebih dahulu, baru how atau bagaimana caranya, lalu what atau apa yang akan kita berikan. Dan banyak pemimpin-pemimpin hebat di dunia menyampaikan idenya sesuai dengan konsep lingkaran emas ini. Mari kita bahas apa yang dapat kita pelajari dari buku ini. Pertama, jika kamu ingin menginspirasi orang lain, selalu komunikasikan why-nya kamu terlebih dahulu. Inilah kesimpulan ide yang Simon Sinek utarakan. Orang tidak membeli apa yang kamu lakukan. Mereka membeli kenapa kamu melakukan itu. Setiap perusahaan di dunia tahu apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, hal-hal tersebutlah yang orang-orang pada umumnya bicarakan. Tapi itu adalah cara terburuk untuk membuat orang memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Itu karena emosi selalu akan mengalahkan logika setiap saat. Ketika kita membuat keputusan berdasarkan why yang kuat, itu akan sangat memotivasi hidup kita. Ketika kita tahu kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, kita akan mempunyai rasa memiliki, dan why itu adalah suatu alasan yang sangat kuat ketika kita memutuskan sesuatu. Ketika kita membeli sesuatu berdasarkan alasan kenapa produk atau jasa itu ada, kita tidak hanya akan mengeluarkan uang untuk mendukung itu, tetapi juga kita akan mengeluarkan waktu dan tenaga, bahkan terkadang kita membentuk suatu komunitas tertentu untuk mendukung produk tersebut. Para pemimpin-pemimpin atau perusahaan-perusahaan yang baik biasanya langsung mengutarakan tentang why atau kenapa mereka melakukan sesuatu. Baru diikuti dengan how atau bagaimana mereka melakukan sesuatu, barulah mereka memikirkan tentang what atau apa yang akan mereka lakukan. Apple adalah contoh yang baik. Pertama-tama, mereka mengatakan pada kita kenapa perusahaan mereka berdiri. Apple tidak mengatakan, kita adalah perusahaan yang menjual komputer. Kita mendesain dengan cantik, mudah digunakan oleh pengguna. Apakah kamu mau membeli sebuah komputer itu? Tentu saja itu tidak menarik. Sebaliknya, Apple mengatakan tentang kenapa perusahaan itu berdiri. Inilah yang mereka katakan. Semua yang kita lakukan, kita percaya untuk menantang status quo. Kita percaya untuk berpikir dengan cara yang berbeda. Dan cara kita menantang status quo itu adalah dengan membuat sebuah produk yang kita desain dengan cantik dan mudah digunakan oleh pengguna kita. Dan tentu saja komputer kita itu luar biasa. Apakah kamu mau membelinya? Dan terbukti dengan begitu, Apple menciptakan banyak sekali produk yang menantang status quo atau teknologi yang biasanya sudah lazim digunakan saat itu. Dari komputer, handphone, tablet, dan pemutar MP3. Kamu dapat menginspirasi orang lain dengan cara mengatakan why atau kenapa kamu melakukan sesuatu, dan bukan mengatakan terlebih dahulu apa yang kamu lakukan. Kedua, bisnis terbaik dibangun dengan karyawan-karyawan yang antusias. Bisnis mana yang tidak ingin karyawannya untuk melakukan yang terbaik untuk membuat bisnis Anda semakin sukses? Caranya adalah dengan membangun bisnismu dengan sebuah makna dan menyampaikan pada timmu kenapa kamu membangun bisnis tersebut. Daripada mencari orang-orang yang gajinya sudah tinggi atau mengancam dengan deadline atau mencari lulusan baru dengan prestasi hebat, carilah orang yang termotivasi dan antusias
karena alasan yang sama kenapa kamu membangun bisnis itu, dan inspirasi mereka lebih lagi. Kamu ingin bekerja dengan orang yang seperti apa? Misal, Budi yang hebat mendesain produk, dan di sana dia hanya ingin mengambil bayarannya dia. Atau Lisa yang walaupun dia perlu waktu untuk belajar dan belajar lagi, tapi dia ingin melihat dunia berubah seperti yang kamu bayangkan. Bekerjalah bersama orang-orang yang memiliki makna atau alasan yang sama dengan dirimu, bukan karena keahlian mereka. Ketika kamu bekerja bersama orang-orang yang antusias dan semangat dan memiliki makna tersebut, lihatlah bisnismu akan berkembang. Ketiga, ketika kamu memulai sesuatu dari why atau kenapa, kamu tidak perlu menggunakan manipulasi-manipulasi untuk menjual. Kenapa banyak perusahaan menggunakan corong penjualan, papan diskon, penawaran terbatas, dan testimoni untuk memanipulasi kamu untuk membeli produk mereka? Tentu saja, itu sangat berhasil dan berfungsi dengan baik. Tapi sedihnya, manipulasi psikologi seperti itu hanya berhasil untuk membuat penjualan jangka pendek. Itu tidak menciptakan kepercayaan, tapi membuat para pembeli menjadi skeptis dan mereka tidak akan menjadi pelanggan setia. Ketika kamu memulai dengan why atau kenapa dan mengkomunikasikan itu luar dan dalam kepada orang-orang, kamu akan membangun pelanggan yang benar-benar mempercayai perusahaanmu, benar-benar menjadi fans terhadap perusahaanmu. Mereka akan memilih produk dari perusahaanmu bukan produk dengan yang harga lebih murah atau produk yang menawarkan solusi lebih baik. Tetapi mereka memilih produkmu karena mereka percaya padamu dan why-nya kamu. Jadi, cari why-nya kamu atau perusahaanmu yang bisa kamu lihat di video ini. Dan linknya saya sudah berikan di deskripsi atau ada di akhir video ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang paling penting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.